pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi Civic News TV. Bersama saya Mutiara Intisyal, dalam beberapa menit ke depan akan membawakan sejumlah berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Meskipun terjadi pandemi virus COVID-19, para petani di Kabupaten Purwakarta tetap melakukan aktivitas panen raya seperti biasa. Meski mengaku takut, mereka tetap keluar rumah demi mencukupi kebutuhan pangan. Lalu bagaimana aktivitas di lapangan? Berikut laporan reporter Civic News TV. Ini merupakan lokasi persawahan di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Tegalwaru, tepatnya di Desa Batu Tumpang. Kita harus bersyukur bahwasannya diperkirakan bulan April hingga Mei akan berlangsung panen raya. Para petani di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta tetap menggelar panen padi di tengah wabah COVID-19 pada Selasa 21 April 2020. Mereka tetap menjalankan aktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan. Pak Atma sebagai buruh tani mengaku dirinya ketakutan dengan adanya wabah COVID-19. Namun, hal itu tidak lantas membuat ayah dari 4 anak ini berhenti untuk bertani. Selain tenaga medis, pertanian merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan COVID-19. Jika kebutuhan pangan terpenuhi, imunitas tubuh masyarakat akan terjaga sehingga mampu melawan COVID-19. Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya di Komisi 4 telah melakukan rapat virtual untuk membahas dampak dari pandemi virus COVID-19 yang mengancam kedaulatan pangan Indonesia. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, jika sektor industri dipastikan lumpuh akibat turun produksinya pasca ditetapkannya prosedur sosial dan physical distancing, maka sektor pertanian bisa diandalkan lantaran paling memungkinkan untuk menerapkan physical distancing. Sebab, para petani dipastikan bekerja berjauhan lebih dari 2 meter dengan petani lainnya. Sektor industri dan jasa hari ini mengalami problem. Virus corona sangat mengganggu regulasi, produksi, dan pelayanan yang dilakukan, yang menghasilkan regulasi uang dan gaji untuk para karyawan. Sektor yang paling menentukan hari ini adalah sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Dedi menjelaskan, Komisi 4 DPR RI juga berencana membuat rapat dengar pendapat atau RDP untuk membahas stimulus-stimulus yang wajib diberikan pemerintah kepada petani agar bisa meningkatkan produksinya. Dan selanjutnya adalah berbagai bantuan pemerintah dalam bentuk program padat karya harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur pertanian agar jaringan-jaringan irigasi dipastikan bisa berfungsi dengan baik. Dan para petani yang biasanya nyambi menjadi pekerja di kota-kota besar, menjadi kuli bangunan, harus fokus dia tinggal di daerahnya dengan mengerjakan proyek-proyek padat karya yang bisa membantu pertumbuhan dan percepatan musim tanam berikutnya. Hari ini kita panen, sebulan lagi kita harus menanam lagi agar cadangan pangan kita cukup. Mari kita kerjakan bersama. Stimulus yang bisa diberikan kepada para petani bisa berupa tambahan upah harian atau tambahan bantuan sembako setiap hari. Kita harus memberikan semangat bagi para petani agar mereka tetap produktif meskipun dalam kondisi yang terbatas, terutama saat wabah COVID-19 ini. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas seperti semula, tepatnya dalam menjalankan ibadah Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekian laporan reporter Civic News dari Kabupaten Purwakarta mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Mutiara Intisyal beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Civic News.